Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari grup pertama akan memberikan presentasi comparative analysis of Sun Tzu and Niccolo Machiavelli through the lens of well literature. Without further ado, let's dig into it. Oke. I will handle this introduction. First, Niccolo Machiavelli, the prince, itu lahir di 1513, written during a period political turmoil in Italy. Dan yang kedua itu Sun Tzu, Art of War. Dia lahir di sekitar abad 5 sebelum Masehi. Dia ini lahir karena ketika China itu lagi chaos, lagi perang gitu. Sedangkan Machiavelli ini lahir ketika Italia itu lagi terpecah belah. Jadi belum satu Italia secara utuh. Nah, dua-duanya ini memiliki benang merah yang mengajarkan seorang pemimpin gimana caranya itu pragmatis. Gimana caranya maintain power and ensuring state survival. Nah, the next is primary focus Machiavelli. He provides a practical guide for rulers to maintain the stability of power, admits the danger of political intrigue, and then Sun Tzu, his work is military manual where war is viewed as a matter of life and death for the state. Nah, berdasarkan observasi kami menilai Machiavelli ini lebih berfokus kepada realism politikal gitu, dimana segala hal itu akan dilakukan seorang pemimpin, yang penting dia itu bisa menjaga kekuasaannya gitu. Machiavelli juga bilang kalau lebih baik dibenci daripada dicintai, karena kebencian itu bisa mengatasi ketakutan dan ketakutan itu bisa mengontrol gitu. Dan kedua, Sun Tzu ini lebih ke mekanisme di lapangannya, mekanisme di militernya, karena dia ini lahir ketika China itu lebih berperang gitu. Nah, Sun Tzu ini juga menekankan bahwa kalian itu bisa menghadapi 100.000 pasukan ketika kalian mengenal diri kalian sendiri dan mengenal musuh kalian. And next, morality and the art of deception. Yang pertama itu Sun Tzu on deception. He famously state that all warfare is based on deception. And yang kedua itu Machiavelli metaphor. He suggests a leader must be like the lion and the fox, strong enough to scare off the wolf and clever enough to recognize the traps. Nah, di sini morality and the art of deception. Sun Tzu di sini dia itu sangat-sangat menegaskan bahwa prajurit yang baik itu atau komandan yang baik itu wajib observasi gitu. Gimana medan perangnya, gimana logistiknya, gimana dia seorang pemimpin itu harus punya kecakapan dan kebijakan, dan sejalan dengan Taoisme lah. Sedangkan Machiavelli ini dia ini bisa dibilang dia ini main poker face gitu. Jadi Machiavelli ini menyarankan seorang pemimpin itu jangan berbentuk. Berbentuk itu maksudnya dari mana? Berbentuk itu jadi ada dua karakter, lion dan fox. Nah, kalau lion ini dimunculkan ketika pemimpin itu di depan rakyat-rakyatnya gitu. Jadi seorang pemimpin ini wibawanya garang gitu, kuat, gagah lah. Nah, fox ini dimunculkan ketika dihadapkan oleh bangsawan. Kenapa harus fox bukan lion? Karena ini sesuai dengan situasional, pragmatisnya gitu. Nah, fox ini juga berfungsi untuk sebenarnya bisa untuk memata-matai bangsawan, apa yang mau direncanakan bangsawan, dan kita itu bisa tahulah apa sih jebakan-jebakan yang mau dibuat oleh bangsawan gitu. Nah, persamaannya itu buat author are considered amoral in the sense they prioritize effectiveness and result of religious ethic or tradition. Nah, sekali lagi, karena dua buku ini fokusnya itu power dan pragmatis, pastinya agak melenceng sedikit dari moral agama dan idealis gitu. Dan fun fact-nya juga Machiavelli ini bukunya sendiri pernah di-ban oleh gereja-gereja Katolik karena emang agak kontroversial bagi orang Katolik gitu. Oke, next. Nah, pada cultural values The Renaissance, buku The Prince ini oleh Niccolo Machiavelli ini ditulis pada masa Renaissance. Pada masa ini, Machiavelli menekankan bahwa politik itu di luar dari agama. Nah, meskipun agama ini memiliki nilai moral, politik adalah politik gitu. Jadi, nggak semua yang politik itu harus disangkutkan dengan agama.
Nah, dan juga ada juga yang dari Ancient China atau The War ini, karyanya Sun Tzu ini, itu menekankan bahwa strategi itu tidak harus selamanya bersifat kaku, tapi juga harus menyeimbangkan antara harmoni dan keseimbangan. Jadi dalam bukunya Sun Tzu juga bilang bahwa strategi itu gak selamanya gak selamanya kaku, tapi juga bisa kayak mengalir bagaikan air begitu. Jadi dalam kedua buku ini kita bisa lihat perbedaan eh, karyanya Machiavelli yang di masa The Renaissance dan juga dari masa Cina tua, Cina kuno. Nah, budaya dari timur dan juga budaya dari barat, begitu. Lanjut. Yuk, singkat aja sih sebenarnya. Nah, key themes. Jadi pada buku Machiavelli ini dia berfokus pada political power. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bisa memanage keseimbangan dari sebuah negara atau juga sebuah militernya. Manage the appearance to the masses and handles influential communities. Dan juga bagaimana seorang pemimpin itu menghandle bagaimana rakyat itu melihatnya gitu. Seperti yang tadi Samuel bilang, pemimpin itu harus bisa menanamkan rasa takut lah. Setidaknya kalau nggak takut dia harusnya disegani oleh rakyatnya sendiri. Dan juga di buku Sun Tzu ini dia fokusnya tentang military conflict. Focus on how a general wins battles through meticulous planning, information gathering, discipline, and timing. Seperti yang tadi saya bilang, buku ini mostly talks about military focus on how they make a good strategies. A good strategist is not by how the win rate, but how the flexibility. That's it. Let's go, Bio Saputra. Oke, lanjut. Kita ke Universal Values. Oke, jadi kedua dari karyanya yang sedang kita compare sekarang, yaitu The Prince dari Machiavelli dan Art of War dari Sun Tzu, bisa kita kaitkan dengan konsep of world literature-nya dari si Goethe. Nah, jadi menurut Goethe sendiri, karya besar itu mampu melampaui batas negara dan masuk ke percakapan secara internasional maupun global, yaitu global gitu. Nah, jadi kedua buku ini itu gimana ya? Kedua buku tersebut karena mengubah konteks lokal menjadi universal tentang power, leadership, dan strategi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, dalam hal universal values ada tiga bagian yang diidentifikasi. Pertama, both books argue that it is better to think rationally before acting than to act based on feeling or impulse. Jadi mengajarkan bahwa sebelum kita melakukan tindakan yang bersifat pengaruhnya besar, kita itu harus berpikir secara rasional dan tidak berdasarkan oleh feeling kita. Jadi kita itu harus mampu berpikir secara rasional. Kedua, they emphasize the importance of knowing both yourself and your opponent or competitor. Seperti yang dijelaskan Samuel sebelumnya, kita harus mengenal diri kita sendiri untuk bisa menguasai orang lain maupun ya diri kita sendiri gitu. Jadi gimana ya? Mereka juga di buku ini tuh harus menekankan pentingnya knowing yourself dan knowing others. Jadi Sun Tzu lebih fokus pada memahami diri dan musuh di medan perang. Sedangkan dari Machiavelli itu lebih berfokus pada memahami rakyat dan rival politik untuk menjaga kekuasaan. Nah, ketiga ada core shared value is that a circumstance change and the best leader are those who adjust their plans accordingly. Jadi ya sebagaimana mereka menghandle keputusan politik mereka harus mengambil tindakan yang lebih tepat dan sesuai untuk menjaga kestabilisan kekuasaan mereka. Oke, relasinya ke world literature tadi. Jadi selain kedua karya ini itu fokus menekankan adaptability. Jadi mereka menjelaskan situasi politik dan militer itu selalu berubah. Jadi sehingga strategi
itu harus menyesuaikan dengan cultural value yang masing-masing. Nah, jadi kedua juga karya ini tuh tidak hanya relevan pada zamannya. Nah, tapi juga dibaca dan ditafsirkan ulang secara global. Jadi inilah yang membuat kedua karya ini itu sesuai dengan konsep world literature. Wow. Oke. Ingat kata Sun Tzu, Flying Em and then Sprang Em. Sun Tzu 1956. Terima kasih kami dari kelompok 1. Jikalau ada yang kurang jelas, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, saya Fauzan. Saya Samuel. Saya Gio. Kami ucapkan terima kasih. Luar biasa. WW.